Assalamualaikum, selamat datang dan salam jumpa di channel Aspen Rizal. Pada video kali ini saya akan membahas tentang diabetes hilang selamanya, lakukan ini sebelum tidur. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kesalahpahaman di antara orang Indonesia tentang diabetes yang memperpendek usia. Arief Kusuma adalah seorang ahli endokrinologi Indonesia. Hari ini dia merupakan spesialis perawatan diabetes terbaik di negeri ini. Di antara pasiennya adalah politisi, pengusaha, ilmuwan, dan seniman Indonesia. Pasien dari seluruh dunia secara teratur datang menemuinya, termasuk dari Eropa, Asia, Amerika Utara dan Selatan. Arief Kusuma dianggap sebagai salah satu ahli endokrinologi terkemuka di Indonesia. Ia adalah penulis 32 buku sains populer, serta sekitar 150 artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah terkemuka dunia. Arief Kusuma jarang memberikan wawancara, tetapi dia setuju untuk menjawab pertanyaan koresponden kami. Di bawah ini Anda akan menemukan tips berguna untuk melawan diabetes. Dr. Arief Kusuma yakin hampir dalam kebanyakan kasus diabetes tipe 2 dapat diobati dengan obat modern. Topik yang dibahas dalam artikel. Apa yang terpenting dalam mengobati diabetes? Mengapa 95% penderita diabetes tidak melawan penyakitnya? Dalam kondisi apa masih ada harapan untuk sembuh dari diabetes? Apa cara modern untuk melawan penyakit? Metformin bukanlah jawabannya. Dokter memberikan peringatan, oknum toko obat mendapat untung dari pasien Dr. Arief Kusuma saat ini. Hampir semua obat yang digunakan dalam pengobatan diabetes adalah obat berbasis metformin. Namun keefektifan obat ini dipertanyakan dan kesalahpahaman yang ditimbulkan merupakan ancaman bagi kehidupan pasien. Metformin adalah jalur langsung menuju penyakit dan kematian dini, bukan pemulihan. Jika Anda menderita diabetes tipe 2 dan penyedia layanan kesehatan meresepkan metformin untuk Anda perlu mengganti dokter segera. Obat-obatan yang bahan aktif utamanya adalah metformin, bagomet, ferrometformin, glicomet, glicon, gliminfor, gliformin, glucopagus, glukopage, glucopagelong, dianormet, diaformin, langerin, metadin, metospanin, metforminogama, orabet, siofor, sopamet, formetin. Satu-satunya hal yang dilakukan obat ini adalah meningkatkan jumlah insulin dalam darah ke tingkat kritis. Karena jumlah insulin yang banyak, darah menjadi lebih kental seperti susu. Ini menyebabkan kerusakan luar biasa bagi tubuh. Ketika tingkat insulin dalam tubuh melebihi ketentuan, mulai merusak hati, ginjal, dan organ lain dari sistem ekskresi. Jika Anda melihat kelebihan insulin dalam kaitannya dengan efeknya pada tubuh, maka efeknya dapat dibandingkan dengan cairan lambung. Bayangkan apa yang akan terjadi pada organ dalam Anda jika diisi dengan cairan lambung. Terasa seperti terkikis dengan asam. Selain merusak sel, tingginya kadar insulin juga menyebabkan pembelahan sel yang tidak normal dan seringkali berujung pada kanker. Akibatnya, menurut statistik, 28 penderita diabetes terjangkit kanker. Selain itu, karena tingkat insulin yang tinggi, kolesterol menumpuk dengan cepat dan dalam jumlah besar di dalam pembuluh darah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kadar insulin yang tinggi membuat darah menjadi kental, akibatnya alirannya melambat. Kolesterol melapisi semua dinding pembuluh darah, yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. 98 penderita diabetes juga menderita hipertensi. Hal ini menimbulkan penyakit lain yang juga berdampak negatif pada sistem kardiovaskular. Konsekuensi mematikan dari pengobatan metformin. Penyakit pada saluran pencernaan biasanya diare, mulas, sendawa, dan tukak lambung. Hipertensi. Ketika tekanan darah meningkat tajam, terutama di malam hari, Anda mungkin mengalami sakit kepala, hidung tersumbat, serangan kecemasan dan panik. Sirosis hati. Sel hati berubah menjadi jaringan ikat dan kehilangan kemampuannya untuk memurnikan darah.
Akibatnya seluruh tubuh dipenuhi dengan racun batu ginjal disebabkan karena kelebihan garam dan gula dalam darah tidak dikeluarkan dengan benar dari tubuh. Penyakit onkologis, kematian dini karena kerusakan pembuluh darah. Kebutaan. Laju perkembangan penyakit ini tergantung pada durasi pengobatan dan obat yang diminum, serta karakteristik genetik orang tersebut. Namun tidak mungkin sepenuhnya mencegah perkembangan penyakit. Jika metformin mematikan, mengapa masih digunakan? Sayangnya, banyak dokter tidak peduli dengan kesehatan pasiennya. Mereka melakukan pekerjaan mereka dengan tujuan menghasilkan uang sebanyak mungkin. Mereka tidak peduli apakah Anda sembuh atau tidak. Itulah mengapa mereka tidak benar-benar peduli dengan obat-obatan Anda dan hanya meresepkan obat-obatan yang dijual oleh perwakilan dagang dan mereka menerima suap dari perwakilan dagang ini. Dan semua obat yang sekarang digunakan dibuat menggunakan bahan dasar metformin, dibandingkan bekerja untuk kebaikan yang lebih besar. Terlepas dari kenyataan bahwa obat ini memiliki efek positif namun tidak bertahan lama. Ketidakpedulian tidak menyembuhkan. Seringkali, pasien tidak menyadari bahaya menunggu mereka karena seringnya penggunaan obat ini. Dokter, dalam perannya, juga tidak mungkin memberitahu Anda bahwa perawatan semacam itu mengancam jiwa. Mengobati diabetes dengan obat yang mengancam jiwa adalah kejahatan. Namun, diabetes tipe 2 masih bisa disembuhkan. Hal utama yang harus dilakukan adalah pilihlah perawatan yang. Dr. Arif Kusuma. Pasien yang telah menggunakan metformin untuk waktu yang lama selalu datang menemui saya. Biasanya, dengan latar belakang pengobatan seperti itu, orang-orang ini malah menderita banyak penyakit lainnya pada usia dini. Banyak pasien diabetes tipe 2 tidak menyadari penyakit mereka, sampai tes diagnostik dilakukan. Sampai saat ini, kebanyakan dari mereka mengatakan baik-baik saja dan tidak tahu bahwa mereka memiliki kadar gula yang tinggi. Dan kemudian mereka diberi resep metformin, yang dosisnya harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Akibatnya kadar gula darah turun, namun lama-kelamaan tubuh berangsur-angsur melemah. Pasien mulai mengeluh sering kelelahan, obesitas, tekanan darah tinggi dan sakit kepala. Kaki dan wajah pada pagi hari mulai membengkak, terus-menerus berdenging di telinga. Jari menjadi mati rasa dan anggota badan menjadi dingin. Penglihatan menurun, ingatan memburuk. Dokter mengatakan karena diabetes, tapi sebenarnya itu semua adalah insulin. Lebih tepatnya, metformin. Karena hal tersebut yang meningkatkan produksi hormon ke nilai abnormal. Tapi jangan berpikir bahwa Anda tidak dapat sembuh dari diabetes. Jika Anda dihadapkan pada pilihan antara mengobati diabetes dengan metformin atau tidak mengobatinya sama sekali, maka Anda harus memilih opsi pertama. Jika diabetes tipe 2 tidak diobati, penyakit dan akibat negatifnya sangat cepat menyebabkan kematian pasien. Proses penggulaan terjadi pada pembuluh darah dan organ dalam. Bayangkan manisan ceri atau raspberry. Hal yang sama terjadi pada pembuluh darah Anda saat Anda menderita diabetes. Dinding pembuluh darah menjadi dilapisi gula dan menjadi rapuh. Pembuluh kehilangan kemampuannya untuk menyempit dan mengembang. Pertama, pembuluh darah kecil dan kapiler mati, lalu yang sedang, dan kemudian yang besar. Ingatlah bahwa pembuluh darah memberi makan organ dalam. Kerusakan suplai darah menyebabkan perkembangan penyakit kronis. Bagaimana diabetes membunuh Anda dari dalam? Kehilangan penglihatan. Diabetes dapat menyebabkan seseorang menjadi buta seumur hidup. Tidak mungkin untuk mengembalikan penglihatan yang rusak oleh diabetes bahkan dengan bantuan koreksi laser. Pada diabetes, pelepasan retina terjadi akibat dari banyaknya perdarahan. Hancurnya ginjal, gula menyumbat ureter. Akibatnya area sekitar ginjal menjadi terlalu manis. Gula adalah pengawet. Hal ini seperti mengawetkan ginjal yang berarti mengarah pada kerusakan bertahap. Gagal ginjal kronis hanyalah salah satu konsekuensi dari proses ini. Dengan perkembangan lebih lanjut dari penyakit ini, Anda bisa kehilangan ginjal Anda sepenuhnya. Gangguan pada persendian. Gerakan sendi dibantu oleh cairan sinovial. Ketika pembuluh darah tidak lagi memberikan nutrisi yang cukup pada sendi, sekresi cairan sinovial berhenti.
sendi mengering dan hancur. Seseorang akan mengalami rasa sakit yang parah, yang bahkan obat penghilang rasa sakit pun tidak dapat membantu. Sendi kehilangan kemampuan untuk bergerak secara normal, akibatnya seseorang tidak dapat bergerak tanpa bantuan gangguan pada sistem saraf. Saraf, seperti organ lain, menderita karena kadar gula dalam tubuh yang tinggi. Seiring waktu, penderita diabetes mengalami psikosis. Orang tersebut menjadi tidak seimbang secara emosional, sering tersiksa oleh depresi. Satu-satunya hal yang diinginkan adalah berbaring dan kulit mulai membusuk, mula-mula mengering, muncul goresan dan retakan, eksim, lalu bisul. Otot dan tulang mulai membusuk mengikuti kulit. Proses ini disertai dengan munculnya bau tidak sedap yang tajam. Pada akhirnya, semuanya berakhir dengan gangren. Apapun yang orang katakan, diabetes mellitus adalah penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan mungkin yang paling berbahaya. Saya merasa prihatin untuk orang yang hidup dengan diagnosis gula. Untuk membantu mereka saya melakukan segala upaya, tetapi pada akhirnya pemulihan bergantung terutama pada diri mereka sendiri. Jika bukan metformin, lalu bagaimana cara mengobati diabetes mellitus? Ambil contoh, rata-rata lansia yang menderita diabetes seiring bertambahnya usia. Kadar gula naik setiap saat. Katakanlah dia menggunakan metformin dan sedang tidak enak badan. Apa yang bisa dia lakukan untuk menyembuhkan diabetes? Apakah mungkin menyembuhkan diri sendiri? Izinkan saya mengingatkan Anda sekali lagi bahwa diabetes tipe 2 adalah penyakit yang kompleks, berbahaya, dan sistemik. Ini bukan pilek atau diare biasa. Ini adalah penyakit yang jauh lebih serius yang mempengaruhi seluruh tubuh. Karena itu, pengobatan juga harus sistemik. Tidak cukup dan bahkan berbahaya hanya menaikkan kadar insulin Anda. Perawatan diabetes harus komprehensif. Anda perlu dirawat dengan obat-obatan yang tidak hanya menurunkan kadar gula darah, tetapi juga melindungi seluruh tubuh secara keseluruhan. Jika kita berbicara tentang obat khusus yang dapat digunakan orang untuk mengobati diabetes sendiri, saya akan merekomendasikan obat seperti Gluconormix. Ini dikembangkan pada 2015 oleh Institut Endokrinologi Indonesia. Ini bukan kimia, seperti metformin, tetapi kompleks antidiabetik alami, yang mengandung lebih dari 60 komponen aktif berbeda, mengandung semua vitamin, makro dan mikro yang diperlukan untuk melawan diabetes tipe 2. Gluconormix juga mengandung 28 ekstrak tumbuhan obat dan herbal dari seluruh dunia. Gluconormix baik karena tidak membahayakan tubuh. Sebaliknya, justru memperkuat tubuh penderita diabetes. Dan yang terpenting, memiliki efek positif yang menyeluruh pada tubuh berkat 60 bahan aktif yang dikandungnya. Tidak ada obat lain di dunia yang memiliki komposisi yang begitu kaya. Efisiensi Gluconormix tidak tertandingi. Ketika kami mulai meresepkan obat ini kepada pasien kami, tingkat kesembuhannya meningkat 96. Dan ini bukan hanya tentang meningkatkan kesehatan Anda, saya berbicara tentang penyembuhan diabetes penuh. Artinya 96 dari 100 orang mengucapkan selamat tinggal pada penyakit ini selamanya. Mereka merasa lebih baik dan tidak pernah menderita gula tinggi lagi. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya dari kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Wassalam.